635-892 atas nama Data Peduli. Siapa soalnya? Bayu. Iya. Jalur Gaza, Palestina berjuang sendiri. Doa kita akan menjadi semangat saudara-saudara kita di Gaza mempertahankan wilayah dari cengkraman Zionis Israel. Donasi dapat rekan kirimkan melalui program Data Peduli Palestina, Bank Syariah Indonesia 70635-892 atas nama Data Peduli. Informasi dan konfirmasi hubungi call center 8807426 8807427 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Data Peduli agar hidup lebih berarti. Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti mutiara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan dakta sekalian, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah angkat derajat kita sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian, orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan semoga Allah dengan keberkahan majelis ilmu ini menjadikan kebaikan dalam hidup kita penuh dengan kebaikan. Bagaimana sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan semoga Allah dengan keberkahan majelis ilmu ini, Allah mempermudah langkah kita menuju surga. Sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah jalannya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga dengan lantaran dia mempermudah langkahnya menuju ilmu itu. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah keras kepalanya kaum Yahudi. Ini arah kajiannya saya jelasin di awal dah biar ngerti. Apa yang dilakukan oleh kaum Zionis laknatullah alaihim di Palestina sana itu bukan hanya dikecam oleh kaum muslimin,
tapi juga dikecam oleh orang Kristen. Karena di Palestina banyak orang Kristen yang menjadi korban, gereja dibom, orang Kristen dibunuh, nggak peduli mau Muslim mau Kristen, mereka itu Zionis itu. Lebih dari itu bahkan orang Yahudi sendiri menentang Zionis, menentang kebijakan mereka, menentang apa yang mereka lakukan selama ini di Palestina. Di antara alasan mereka adalah karena kitab suci mereka melarang untuk datang ke tanah yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan di masa lalu menyebabkan mereka terhambat, tidak boleh berada di tanah yang dijanjikan. Janjinya udah lewat. Yang kedua, karena sebab dosa-dosa mereka, mereka berpencar di seluruh dunia. Yang ketiga, justru kalau mereka kembali ke tanah yang dijanjikan, itu artinya menggali kuburan mereka sendiri, karena akan menunjukkan benarnya sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang hadis-hadis yang banyak bicara tentang hari akhir. Jadi orang Yahudi sendiri bilang justru kalau kita ke situ itu sama aja nyari mati, dan justru malah membuktikan bahwa ucapan Nabi Muhammad itu benar. Makanya mereka nggak setuju tuh sama tindakan Zionis. Nah, sekarang kita akan bahas nih dalam lintasan sejarah bagaimana sih sikap orang Yahudi ini. Nah, kalau orang Yahudinya aja sedemikian keras kepala, padahal Yahudi yang keras kepala ini menentang aksi Zionis. Artinya Zionis ini berkali-kali lipat lebih keras kepala dari Yahudi. Makanya gak bakalan mereka mau berhenti cuma gara-gara resolusi PBB yang terus-terusan diveto sama Amerika. Israel gak bakalan berhenti tuh, walaupun udah berpuluh-puluh kali ditegur oleh PBB. Kenapa? Nah, Yahudinya aja keras kepala, ini mereka lebih Yahudi dari Yahudi. Yahudi garis keras, Yahudi ekstrim ini. Ya, kita akan bahas dalam kajian tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer bermazhab Syafi'i. Beliau punya banyak kitab. Di antara yang bicara tentang tafsir adalah tafsir Al-Munir. Beliau punya juga tafsir, kalau saya nggak salah namanya tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit beliau juga yang nulis, cuma versi lebih singkat. Kalau ini Masya Allah ya, kita akan menyaksikan, menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disajikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah beliau. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau. Semoga Allah terangi kubur beliau. Semoga Allah jadikan beliau sebagai penghuni syurga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai tabarruk, kita coba bacakan surah Al-Fatihah dengan niatkan untuk beliau sebagai balas budi karena karya beliau sangat bermanfaat khususnya buat kita umat akhir zaman. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah kajian tematik Surah An-Nisa ayat 153 sampai 159. Berbagai sikap kepala kaum Yahudi. Jadi ada berbagai macam ini, bukan satu macam doang. Kita baca dulu ayatnya 153 sampai 159. Nanti kita bahas sedikit tajwidnya, dan kita bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzil 'alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Kita bahas dulu ya tajwidnya. Yas'aluka ahlul kitab alif lam qamariyah. Ahlul kitab mad badal. Angtu ikhfa, angtu nazzil alai mad apa tuh? Mad lin atau kadang disebut mad layin. Sebagian ulama yang bilang mad layin itu 1,5 harokat, ada yang bilang 2 harokat. Nah, ulama tajwid beda pendapat. Kalau yang 1,5 harokat bacanya begini, alaihim, itu 1,5 harokat. Kalau yang 2 harokat, alaihim, jadi yaknya 1 huruf. Ya. Kita mad badal, kitabam, tanwin ketemu mim, apa namanya? Idgham, iqlab. Tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah. Kitabam minas, alif lam syamsiyah, samai, mad wajib munfasil 5 harokat. Faqad sa'alu, mad tabi'i 2 harokat. Mad tabi'i 2 harokat. Tapi karena ketemu alif, ketemu hamzah, maka dia jadi mad jaiz. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca 5 harokat. Musa ak. Kaknya hamas, ak. Baramin dha, ikhfa, dha mad ba, enggak, zalika mad tabi'i biasa, zalika.
Faqa mat tabi'i lu'a. Ini mat jaiz, 2 harokat boleh, 5 harokat boleh. Arinallahu, lafaz Allahnya tafkhim, ya, lafaz Allahnya tafkhim, tebal. Arinallah, ingat ya, nyebut Allah itu bibir dan dagu nggak bergerak. Arinallah, jadi bukan arinallah, bukan begitu, ya. Arinallah jah, Allah itu cuma bergerak lidahnya doang. Jahratan fa ikhfa fa akhazathumus sa alif lam syamsiyah sa matabi'i iqatu bi zulmihim thumma gunnah 3 harokat. Ada sebagian ulama yang bilang 2 harokat. Nah, ada dosen saya bilang katanya dari ulama tajwidnya tinggal di Mesir bilang 2 harokat. Nah, ada lagi pernah ada satu guru tahsin saya bilang 4 harokat. Tapi kalau guru ngaji saya pada umumnya bilangnya 3 harokat. Jadi saya umumnya kalau ini 3 harokat. Summa, kalau 2 harokat summa, kalau 4 harokat summa gitu. Summat, nah ini ada tasdid. Summat takhazul alif lam qamariyah, wawunya jadi nggak dipakai ini, ya. Takhazul aij, ini apa namanya, qalqalah. Aij apa tuh namanya, qalqalah apa tuh? Emang asalnya mati, namanya qalqalah sughra. Qalqalah ada 3. Qalqalah sughra emang huruf qalqalahnya mati, emang sukun. Qalqalah kubra hurufnya sebenarnya ada barisnya, tapi kita wakofkan, kita matiin hurufnya. Ada qalqalah akbar, hurufnya hidup dan ada tasydid. Contoh yang paling gampang ayat pertama surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi tahan, watab, bukan watab, tapi watab gitu. Mana tadi? Aij la mim, nah, ini namanya iqlab. Mimba lima mat tabi'i ja'at, ini mat wajib, ja'at 5 harokat karena dia satu kata. Ja'at humul alif lam qamariyah, bayina mat badal, bayinatu. Fa'afau mat lin juga, mat lain 2 harokat atau 1,5 harokat, silakan pilih yang mana. Fa'afauna, kalau 2 harokat fa'afauna mat tabi'i, nanya zalika ikhfa, zalika mat tabi'i. Wa a mat badal, tai. Wa ataina mat lin, na mat tabi'i, mu mat tabi'i, sa mat badal, sulta mat badal, nam idgham bi gunnah, sultanan mubi mat apa nih, mat tabi'i, mubina mat iwad, tanwin ketemu alif diwakofkan, jadi mubina, mau di akhir ayat, mau di tengah. Wa rafa'na mat tabi'i, fau mat lin, wa qa, kalau udah sebelumnya kita bahas, kita cepet-cepetin aja. Fauqahumut tu alif lam syamsiyah, tu mat tabi'i, tu. Arabisi bimi mat tabi'i, tha mat tabi'i, qihim wa qulna mat tabi'i, lahumud, ini qalqalah sughra, lahumud khulul, ini ada alif lam qamariyah, ba mat tabi'i, lahumud khulul baba sujjadaw, tanwin ketemu waw, idgham bi gunnah, sujjadaw wa qulna mat tabi'i, lahum la mat tabi'i,
ta'du mat tabi'i. Fis sabti alif lam syamsiyah. Sabti baknya qalqalah sughra emang sukun. Wa akhazna mat tabi'i minhum. Nun ketemu ha izhar jelas, kita baca jelas. Minhum. Mim ketemu tasdid. Mimnya bertasdid 3 harokat gunnah. Mi mat tabi'i. Sa mat tabi'i. Qan gha izhar. Gha itu huruf izhar. Mitsaqan ghali. Apa tuh? Li mat tabi'i. Dha mat iwat lagi. Fabima ma mat tabi'i. Naqa. Ini qalqalah sughra. Naqa dhihimmi. Apa namanya? Gunnah 3 harokat. Mi mat tabi'i. Sa mat tabi'i. Qahum wa kufrihim bi aya, dua-duanya mat badal. Illahi, Allahnya tarkik. Bi ayatillahi, nggak boleh dibaca bi ayatillahi, nggak boleh. Kalau kasrah sebelumnya maka Allahnya tarkik. Wa qatlihimul alif lam qamariyah. Ambi, nun ketemu ba iqlab. Ambiya, mat wajib mutasil satu kata. Mat tabi'i ketemu hamzah di satu kata. Bi ghai, mat lain. Bi ghairi haqqin, tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Haqqin wa qaw, lain lagi. Qaulihim, qulu mat tabi'i. Buna mat tabi'i. Gulf, bal tawa Allahu tafhim. Alai, apa ini? Alai tar mat lain. Ha mat tabi'i. Bi kufrihim, fala mat tabi'i. Yu'minu mat tabi'ina. Illa, apa nih? Mat tabi'i. Qali mat tabi'i. La mat iwat. Wa bi kufrihim, lanjut. Wa qaw mat tabi'i. Lihim ala mat badal. Maryama buhta mat tabi'i. Buhtanan izhar. Buhtanan awi mat tabi'i. Ma iwad, mat iwad. Wah, ini panjang nih. Ini cukup segitu dulu tajwidnya. Wah, tinggal dikit. Kita langsung ke tafsirnya aja. Qiraat juga banyak ini. Ada beberapa perbedaan qiraat. Ada Ibnu Katsir, imam yang lain, As-Susi. Kita skip aja lah qiraat ini. Ada i'rab, ada balaghah. Nah, ini menarik nih. Di ayat ke berapa tadi? Di ayat ke 157. Di ayat 157 Allah meredaksikan ucapan orang Bani Israel yang mengatakan bahwa mereka membunuh. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna, sungguhnya kami, qatalna, membunuh al-Masiha ibn Isa ibn Maryam Rasulullah. Nah, mereka menyebut Nabi Isa sebagai Rasulullah. Coba pikir, kalau mereka ngakuin Nabi Isa sebagai Rasulullah, kenapa dibunuh? Enggak, mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai Rasulullah. Lalu kalau mereka nggak mengakui Nabi Isa sebagai Rasulullah, kenapa dibunuh? Kenapa mereka manggil Rasulullah? Nah, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu adalah di sini mereka menyebut Nabi Isa dengan membelinya Rasulullah sebagai bentuk hinaan. Jadi mereka lagi ngeledek, olok-olokan dan cemoohan, karena mereka nggak beriman. Ya. Fabima naqdihim, maknya di situ takkid. Lagi nih. Waqatlihimul anbiya. Nah, kan Allah menyifati mereka membunuh para nabi. Ini namanya majaz mursal.
Yang disebut semua, tapi yang dimaksud itu cuma sebagian. Apa kalau kita pars pro toto nyebut semua, totem pro parte, nyebut semua padahal yang dimaksud sebagian. Kayak gini misalnya, Indonesia telah mengalahkan Malaysia, ya, padahal yang dimaksud cuma sebagian orang Indonesia, bukan semua orang Indonesia. Wa kufrihim bi ayatillah, ini juga bukan mereka mengkafirkan, kufur terhadap semua ayat Allah. Ada yang mereka imanin, ada. Dalam surah Al-Baqarah kan ada penjelasan tentang itu. Nah, ini namanya majaz mursal. Ada dua majaz mursal dan ada isti'arah, ya, peminjaman kata. Qulubuna gulf, pinjaman kata gulf untuk menunjukkan arti tidak paham dan tidak mengerti. Nah, ini ada mufradat lughawiyah, dijelasin sedikit sama beliau. Misalnya yas'aluka ahlul kitabi, orang Yahudi dengan didorong dengan sikap ta'annud, ingin memojokkan, meminta kepadamu supaya diturunkan sebuah kitab dari langit. Jadi kata sa'ala itu bisa bermakna meminta, bisa bermakna mendoa, bertanya, ya. Sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu mereka menyudutkan, mendiskreditkan Rasulullah Muhammad SAW. Faqad sa'alu Musa, di situ ada ayat itu. Nenek moyang dan luhur kaum Yahudi dulu pernah meminta pada Nabi Musa jahroh. Jahroh itu dengan penglihatan secara langsung dan kasat mata. Lalu ada kata so'ikoh. So'ikoh itu api yang turun dari langit yang membawa kepada mereka kematian sebagai hukuman atas sikap ta'annutsnya tadi, memojokkan Nabi Muhammad dan permintaan yang aneh-aneh. Dengan kata lain, semua itu Allah bertimpakan kepada mereka karena motif ingin memojokkan dan mempersulit serta sikap kepala batu. Ini lumayan banyak ini. Kita langsung bahas sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ia berkata, ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Rasul lalu berkata, sungguhnya Musa datang kepada kami dengan bawa al-alwah, kepingan bertuliskan wahyu dari sisi Allah. Oleh karena itu, coba kamu datangkan kepada kami al-alwah sehingga kami membenarkan dan mempercayamu. Pertanyaannya, memang orang Yahudi itu beriman sama Nabi Musa? Walaupun ada, mereka nggak beriman. Ini cuma omong kosong doang. Allah menurunkan ayat yas'aluka ahlul kitabi seperti yang tadi sampai buhtanan azima. Lalu ada seorang laki-laki berlutut dan berkata, Allah tidak menurunkan suatu apapun kepadamu, tidak pula kepada Musa, Isa, dan tidak pula kepada seorang pun. Nah, kan akhirnya mereka ngaku kan, mereka nggak beriman sama Nabi Musa. Terus apain bawa-bawa Nabi Musa di awal tadi kan? Lalu Allah menurunkan ayat wa ma qadarullah haqqa qadri. Lalu ada riwayat yang lain dari Ka'ab bin Ashraf, Finhas bin Azur dan lain-lain berkata kepada Rasul, jika kamu memang benar-benar seorang nabi, datangkan kepada kami sebuah kitab dari langit secara sekaligus, ya, sebagaimana yang didatangkan oleh Musa. Lalu turunlah ayat tadi. Ibnu Juraij mengatakan mereka meminta kepada Rasul supaya diturunkan kepada mereka lembaran-lembaran dari Allah yang terus tulis di dalamnya kepada si fulan, dan si fulan, supaya mempercayai dan membenarkan apa yang beliau bawa dan sampaikan kepada mereka. Coba, permintaan macam apa ini? Kalaupun ini benar-benar dituruti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran jadi gak relevan kalau begitu. Kalau Al-Quran isinya cuma kepada si fulan Allah berkata begini, kepada si fulan Allah berkata, orang Yahudi beribu jumlahnya.
Masa ya orang Islam disuruh ngapalin nama orang Yahudi yang udah mati? Yang siapa juga nggak tahu. Ya, ini namanya olok-olok. Sudah menjadi hal yang diketahui bersama di kalangan ulama tafsir bahwa orang di kalangan Yahudi meminta kepada Nabi supaya beliau naik ke langit di hadapan mata mereka. Lalu beliau turun lagi kepada mereka dengan bawa sebuah kitab secara utuh sekaligus yang dalamnya tercantum tulisan yang mengatakan kebenaran beliau. Sebagaimana Musa datang dengan bawa Taurat. Sikap ini tidak lain dilandasi oleh sikap ta'annud, memojokkan Nabi, bukan mencari kebenaran, ta'annud terhadap Rasulullah. Lalu Allah memberitahukan bahwa sebelumnya kaum Yahudi juga bersikap mempersulit dan memojokkan Nabi Musa. Jadi mereka membawa-bawa Nabi Musa seolah mereka mengikuti Nabi Musa, padahal mereka enggak. Ya. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Yahudi juga bersikap mempersulit dan memojokkan Nabi Musa dengan mengajukan pertanyaan yang lebih besar dari itu. Yaitu arinallahu jahra, arinallaha jahra. Lebih ribet lagi. Hal ini mereka utarakan bukan karena pengen beriman. Ya. Cuma ta'annud. Ta'annud itu mojokin, keras kepala, kafir, enggak beriman. Ya. Lalu beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang keserasian antara ayat. Ayat-ayat ini memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang bertemakan ahlul kitab juga. Ayat-ayat sebelumnya merupakan penjelasan tentang kekufuran mereka karena mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dari Rasul dan kufur kepada sebagian yang lain. Nah, sedangkan ayat ini menjelaskan sikap ta'annud mereka, sikap kepala batu mereka, dan sikap mereka yang meminta berbagai hal macam-macam yang aneh-aneh dengan dilandasi sikap pembangkangan, keangkuhan, dan ketidakpercayaan. Jadi ada korelasi itu ayat rangkaian ayat sebelumnya dengan yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tafsirnya dan penjelasannya. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad supaya menurunkan kepada mereka sebuah kitab dengan tulisan dari langit yang memberikan kesaksian bahwa sungguhnya kamu memang adalah utusan Allah. Ini membuktikan ketololan dan kebodohan mereka mengenai hakikat agama serta substansi kenabian dan kerasulan. Selain itu juga membuktikan ketidakpahaman mereka tentang makna kehendak ilahiyah dan hikmah rabbaniyah. Sekarang kita pakai logika. Kalau emang permintaan mereka diturutin, Nabi naik ke langit, lantas turun bawa kitab. Pertanyaannya, kaum Yahudi generasi setelah mereka, apa jaminan yang nggak minta hal serupa? Misalnya mereka yang hadir di situ tuh udah pada mati semuanya nih. Terus kalau generasi seterusnya minta hal yang sama bagaimana? Ya, ini permintaan nggak masuk akal. Sama kayak minta laki-laki beranakin namanya, nggak ada gunanya. Sebab kebodohan mereka adalah mereka tidak membedakan antara ayat-ayat dan bukti-bukti yang benar digunakan oleh Allah untuk menguatkan dan mendukung para rasulnya dengan sulap dan trik-trik para tukang sihir yang mencengangkan, mengherankan, dan membuat decak kagum. Jadi mereka nggak bisa bedain mana firman Tuhan, mana sulap. Ya. Permintaan mereka sama sekali bukan karena dilandasi oleh motif dan niat yang baik. Permintaan mereka bukan demi untuk meyakinkan dan memantapkan, serta minta hujah dan bukti dengan kesungguhan dan ketulusan. Tapi semua itu tidak lain hanya dilatar belakangi oleh sikap ta'annud, ingin memojokkan dan mempersulit. Hasan al-Basri mengatakan, seandainya mereka meminta semua itu karena memang ingin mencari petunjuk dan bimbingan, tentulah permintaan mereka akan dikabulkan. Tapi kan permintaannya ta'annud. Ya. Jangan kamu heran wahai Rasulullah terhadap permintaan mereka yang macam-macam dan aneh itu. Karena sebelumnya mereka juga pernah minta kepada Musa sesuatu yang lebih aneh lagi. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kami secara nyata dan perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata dan kasat mata tanpa penghalang apapun. Hal ini membuktikan kebodohan mereka mengenai Allah. Sebab mereka berpikiran Allah adalah jisim, Allah adalah fisik yang berbentuk dan memiliki pola yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Ini kebodohan mereka. Jadi permintaan mereka lahir dari kebodohan mereka terhadap
zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Allah itu kayak manusia. Liatin dong, mana Allah? Sama kayak orang nikah misalnya. Misalnya kan yang ada di pelaminan kan bukan di pelaminan, di meja akad tuh biasanya laki-laki dulu ya. Perempuannya di belakang. Udah selesai akad, liatin dong mana pengantin perempuannya gitu. Jadi mereka ngebayangin Allah itu kayak begitu kali. Ya, saking bodohnya. Permintaan ini dinisbatkan kepada kaum Yahudi yang hidup pada masa Rasul. Padahal sebenarnya permintaan ini adalah dari leluhur dan nenek moyang mereka dulu. Hal yang disebabkan mereka adalah keturunan nenek moyang dan leluhur mereka, yang mana mereka bertaklid kepada leluhurnya serta setuju dengan perbuatan leluhur mereka. Ini adalah salah satu bentuk manifestasi perbuatan sebuah umat ikut bertanggung jawab atas perbuatan sebagian anggota individu ketika umat tersebut setuju terhadap perbuatan itu. Ya, dalam kaidah nahi mungkar, kalau ada orang melakukan kemungkaran, lalu kita ada di situ, kita mampu mencegah kemungkaran itu, tapi kita memilih diam, artinya kita setuju dengan kemungkaran itu. Kaidahnya begitu. Makanya dalam Islam, kalau Nabi diam terhadap sesuatu, padahal Nabi mampu mengubahnya, artinya itu bukan kemungkaran. Karena kalau Nabi mampu mengubahnya dan Nabi melihat kemungkaran, pasti diubah sama Nabi. Hukuman yang ditimpakan kepada mereka atas permintaan mereka yang tidak lain hanya merupakan tipu muslihat, rekayasa, kelicikan, dan pertujuan untuk memojokkan adalah turunnya as-sa'iqah, halilintar yang membunuh mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Ya, yang as-sa'iqah itu artinya percikan listrik yang muncul akibat gesekan benda-benda langit. Kita mau memahaminya ya kilat. Ya, halilintar kita memahaminya. Dalam surah Al-Baqarah ada lagi ayat yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Harusnya bersyukur, nyatanya enggak. Begitulah kaum Yahudi. Makanya harus beberapa jilid nih kayaknya nih. Enggak selesai sekarang. Kita selesaikan sebisanya aja. Setelah mereka dihidupkan kembali, mereka justru mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Padahal mereka telah menyaksikan berbagai ayat-ayat yang luar biasa dan bukti-bukti yang spektakuler yang diperlihatkan oleh Nabi Musa di negeri Mesir. Belum terlalu lama mereka melewati kejadian dibinasakannya musuh mereka Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, hingga mereka melihat satu kaum yang menyembah berhala-berhala. Lalu mereka pun berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, surah Al-A'raf ayat 138, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka orang-orang kafir itu punya berhala. Nabi Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Gimana gak bodoh? Baru diselamatin dari kejaran Fir'aun, bukan mereka sujud, ruku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah justru minta dibikinin berhala. Kurang bodoh apa itu orang? Allah menyebutkan kisah Bani Israel yang mengambil anak sapi sebagai Tuhan sesembahan dalam surah Al-A'raf ayat 152-nya. Dalam surah At-Toha juga ayat 88. Setelah mereka ditinggal, Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa kembali lagi kepada mereka, mereka pun bertobat dari apa yang telah mereka perbuat. Lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Orang yang tidak ikut-ikutan menyembah anak sapi membunuh orang yang ikut menyembahnya. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali, lalu Allah memaafkan mereka ketika mereka bertaubat. Dan Allah pun memberikan kepada Nabi Musa sebuah kekuasaan yang nyata serta bukti yang terang dan kuat, seperti tongkat membelah lautan, tangan mengeluarkan cahaya putih. Semua ini adalah sultan atau kekuasaan, karena orang yang memilikinya mampu mengalahkan dan menaklukkan dengan hujjah. Dan hal seperti itu mampu menundukkan hati dengan munculnya kesadaran bahwa hal-hal seperti itu berada di luar kemampuan dan kapasitas manusia untuk mendatangkannya. Pertobatan mereka adalah dengan cara sebagian membunuh sebagian yang lain, hingga dikatakan kepada mereka, tahan, cukup. Jadi Allah menguji mereka dengan cara membunuh sebagian yang lain.
Orang yang tidak menyembah berhala, tidak ikut-ikut campur dalam urusan itu, membunuh orang yang menyembah berhala. Ya, begitu caranya. Syariatnya begitu zaman dulu. Nggak usah protes. Itu bukan syariat zaman sekarang, bukan. Kan dalam fikih ada yang namanya syar'u man qoblana, syariat orang-orang sebelum kita. Kalau berlaku orang sebelum kita, lihat dulu, ma lam yukhalif nas sahihan sorihan. Jadi catatannya adalah selama tidak menyelisihi nas atau ayat atau hadis yang sahih dan sorih. Yang sahih itu artinya yang kuat, yang sehat, hadis sahih. Al-Quran udah pasti sahih. Dan sorih itu jelas. Kalau bertentangan ya nggak bisa, ya seperti ini. Ini hanya berlaku di zaman dulu. Itu pun kalau udah dibunuh, dihidupin lagi sama Allah. Jadi Allah cuma pengen nguji mereka doang. Nah, di antara keanehan keadaan mereka dan keunikan bentuk-bentuk pendisiplinan atau takdib yang diberlakukan terhadap mereka adalah Allah mengangkat bukit Tursina ke atas mereka. Bayangin, seakan-akan bukit itu seperti teduhan. Jadi bukit Tursina diangkat, mereka ada di bawahnya. Dan waktu itu mereka berada di lembah bukit tersebut. Hal itu terjadi ketika mereka enggan berkomitmen terhadap hukum-hukum Taurat dan menolak untuk mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Musa tuh. Mereka nggak mau taat sama Nabi Musa, tapi kepada Nabi Muhammad mereka bilang, bikin dong kayak yang dibikin Nabi Musa. Kayak mereka bener aja, kayak emang nurut aja sama Nabi Musa gitu. Hukuman mereka ada di latar belakangnya oleh janji yang diambil oleh Allah atas mereka supaya mereka melaksanakan apa yang diturunkan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas. Kemudian mereka diharuskan untuk taat. Lalu mereka pun melaksanakannya dan mereka pun bersujud. Mereka lalu selalu memperhatikan dan melihat ke atas kepala mereka karena takut jangan-jangan bukit itu jatuh menimpa mereka. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 171. Nah, ini kaitan tentang Palestina. Dikit lagi. Mereka diperintahkan untuk memasuki pintu gerbang kota, yaitu Baitul Maqdis, dalam keadaan menunduk dan merendah. Seraya berucap, khittatun, ya Allah, hapuskanlah dosa kami karena kami telah mengabaikan kewajiban jihad dan enggan untuk melakukan, sehingga kami ditimpa kondisi kebingungan dan tak tahu arah selama 40 tahun. Naghfir lakum khotoyakum. Ya, kan lanjutan ayatnya begitu. Kami ampuni untuk kalian dosa kesalahan kalian. Namun mereka melanggar perintah tersebut. Mereka tidak memasukinya dengan cara menunduk dan merendah seperti yang diperintahkan, serta tidak mengucapkan apa yang diperintahkan kepada mereka ketika memasuki pintu gerbang kota itu. Tapi mereka justru dengan merayap di atas pantat, atau bahasa kitanya ngesot, dan berkata, khintah fi sya'arah. Diganti-ganti perintah Allah. Allah perintahin apa, yang dikerjain apa. Allah juga berwasiat dan memerintahkan kepada mereka supaya menjaga hari Sabtu dan mematuhi apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka selama itu memang disyariatkan untuk mereka. Lalu Allah berfirman melalui lisannya Nabi Daud, la ta'du fis sabt. Janganlah kamu sekalian melanggar batasan-batasan dan pantangan yang telah ditetapkan Allah pada hari Sabtu dengan melakukan aktivitas keduniawian. Namun mereka melanggar perintah ini dan melakukan berbagai rekayasa dan trik yang sudah terkenal dengan melakukan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, masih tema yang sama, yaitu tentang beberapa keras kepala